Selamat malam. Apa kabar? Berikan tepuk tangan yang meriah dong buat kita semua. Baik, terima kasih. Selamat datang di acara The Motivator pada malam hari ini di Auditorium STP Sahid, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak hal. Di The Motivator, kita akan belajar bersama-sama, kita akan tumbuh bersama-sama, dan kita akan berhasil bersama-sama. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah tentang Thanks God I'm a Woman. Maksudnya bukan saya wanita, bukan ya. Tentunya ya Anda yang wanita. Kita akan bicara kenapa sih kok Anda harus berterima kasih bahwa Anda dilahirkan sebagai seorang wanita. Ya, sangat luar biasa. Ya, tentunya tema kita pada malam hari ini ya adalah sebuah tema yang sampai kapanpun akan menjadi sebuah tema yang sangat luar biasa, sebuah tema yang tidak akan pernah mati. Karena ya kita tidak akan hadir di dunia ini kalau tidak ada seorang wanita. Betul apa tidak? Yes. Bisa lahir tanpa wanita? Tidak. Ya, ada yang lahir dari batu, Pak? Enggak, ya. Kita semua ada karena wanita. Jadi tema kita tentang Thanks God I'm a Woman. Kenapa Anda harus bangga menjadi seorang wanita? Inilah rahasianya. Ya, rahasianya ada. Kenapa Anda harus bangga menjadi seorang wanita? Yang pertama adalah bahwa, nah ini, ya dikatakan wanita dan ibu adalah sebuah sosok yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Baik wanita ataupun sosok seorang ibu. Ya. Dan seorang ibu itu adalah sebuah sosok yang sangat-sangat berjasa dalam kehidupan kita, yang telah berkorban selama berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Ya, mengandung kita dengan segala penderitaan yang dihadapi, taruhan nyawa, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini karena adanya sosok seorang ibu, seorang wanita. Bahkan banyak orang-orang hebat yang tidak akan pernah bisa menjadi hebat tanpa ada didukung oleh sosok wanita di belakangnya. Betul apa tidak? Yes. Tidak ada sosok orang yang hebat di dunia ini, laki-laki, ya, yang ada yang laki-laki, ya, tidak ada laki-laki yang hebat tanpa didukung oleh seorang wanita yang hebat di belakangnya. Gak percaya? Kita akan lihat sama-sama, ya, tokoh-tokoh berikut ini. Masih kenal? Ya, siapa itu? Bapak almarhum, ya, Jenderal Soeharto, menjadi presiden berkuasa selama 32 tahun. Ya, begitu hebat. Karena ada siapa? Ibu Tien Soeharto. Kemudian berikutnya, nah Anda pasti, wah yang muda-muda nih. Siapa beliau? Pak Habibie. Ya, Pak Habibie. Sampai difilmkan, betul ya? Ainun Habibie. Ya nonton semua nih kayaknya nih. Iya nonton. Alhamdulillah. Yakin bahwa Anda sosok seorang Ainun? Ada Ainun di sini ya. Oke, ya begitu cintanya, bagaimana seorang Habibie bisa menjadi begitu hebat, ternyata ada sosok di belakangnya, yaitu Ibu Ainun Habibie, yang selalu mensupport beliau, kemanapun beliau pergi, disupport, sampai dengan kepergian yang terakhir. Ya, Pak Habibie merasa begitu kehilangan. Ya. Kemudian, Anda mungkin juga tahu sosok berikut ini. Siapa? Mantan Presiden Amerika, Bill Clinton. 2 kali menjabat sebagai presiden di Amerika. Pernah mengalami sebuah masalah, ya. Pernah mengalami sebuah masalah skandal, tapi kemudian bangkit lagi. Ada sosok wanita hebat ternyata di belakang dari si Bill Clinton, yaitu Hillary Clinton. Ya, sosok seorang Hillary Clinton. Kemudian yang terbaru, Anda pasti juga tahu siapa dia? Barack Obama, ya. Di mana Barack Obama dia terpilih kembali menjadi presiden Amerika yang kedua kali.
kulit hitam lagi. Ya. Kenapa bisa begitu hebat? Ternyata karena ada sosok wanita yang hebat di belakang Barack Obama. Si Michelle Obama. Ya. Jadi inilah kenapa Anda di ruangan ini yang para wanita, Anda harus mengatakan terima kasih Tuhan saya dilahirkan sebagai wanita. Setuju apa enggak? Yes. Anda juga mesti berpikir di dunia ini kira-kira banyak gak laki-laki pengen jadi wanita? Banyak. Banyak gak? Banyak gak pemirsa di rumah? Banyak gak? Banyak. Wanita pengen jadi laki-laki? Gak sebanyak laki-laki pengen jadi wanita. Kenapa? Karena Anda punya banyak kualitas ya yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Setuju apa tidak? Yes. Tepuk tangan dong buat Anda dong. Ya. Alasannya lagi, kalau Anda masih tidak bangga atau belum bangga. Waduh, kayaknya dari laki-laki lebih tangguh nih, secara fisik lebih kuat nih, lebih hebat dan sebagainya. Sebenarnya, kalau Anda perhatikan gambar di sini, ada banyak definisi tentang perempuan atau wanita. Ya, bersumber kesimpulan bahwa wanita adalah sosok yang sangat hebat, terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam diri wanita, sangat hebat. Anda perhatikan gambar tersebut, ya. Seorang wanita atau seorang perempuan itu adalah seorang makhluk, seorang manusia yang multitasking. Seorang wanita itu sangat-sangat hebat, sangat super karena dia bisa melakukan banyak tugas, banyak hal dalam waktu yang sama dengan sangat baik dibandingkan dengan pria, ya dibandingkan dengan saya. Ya. Contohnya seorang ibu rumah tangga. Ya, sambil dia masak, goreng, ya, kemudian dia coba nidurin anaknya, kemudian dia ngurusin telepon, ada listrik yang mati, dia laporan dan seterusnya. Makanya yang jadi sekretaris rata-rata laki-laki apa wanita? Wanita. Ya, pekerjaan sebagai sekretaris itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Yang dia harus multitasking, harus bisa memahami banyak hal, harus bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sangat terbatas. Ya, oke. Nah, berikutnya. Kenapa kok sekarang banyak sekali ya para wanita yang sudah dewasa seperti Anda ini mengalami sebuah rasa tidak percaya diri. Rasa tidak bangga bahwa saya sebagai wanita. Dan kenapa kok Anda selalu merasa bahwa laki-laki itu selalu lebih superior, lebih tinggi posisinya, lebih bagus, ya, lebih pede dan sebagainya, lebih berhasil. Kenapa begitu? Karena ternyata Anda yang wanita diajarkan untuk selalu apa? Sopan, lemah lembut, bersikap manis, nurut dan seterusnya. Ya, sehingga pada saat nanti ada seorang wanita yang dia tidak, ya, maksudnya tidak keluar dari ini, bukannya tidak sopan tapi dia berani tampil, percaya diri, kemudian berusaha untuk, ya, memimpin sekelompok orang, menggantikan pria, kayaknya kok aneh, betul nggak? Yes, akan jadi sebuah sorotan. Oke, akan jadi sebuah sorotan. Kenapa? Karena dari kecil Anda sudah dikatakan, nah kalau kamu jadi wanita yang benar, yang baik adalah wanita yang selalu penurut, ya, selalu sopan, lemah lembut, gak boleh berkata kasar. Nah, ya, pada saat ada tamu, udah kamu keluar, kamu ke belakang, ke kamar, ya, ada tamu gak sopan, oke? Ya, bahkan di budaya Jawa sering sekali anak perempuan diminta untuk apa? Ya, nggak boleh berdiri di atas, di depan pintu. Ya, diajarkan begitu masih. Kenapa? Nggak boleh berdiri di depan pintu, nggak sopan.
Kenapa? Pamali, kenapa pamali? Kenapa? Kenapa sih gak boleh berdiri depan pintu? Jodohnya jauh katanya. Setuju gak jodohnya jauh kalau Anda ngalangin pintu yang wanita? Setuju gak? Enggak, yang benar kalau orang mau masuk gak bisa lewat. Iya gak? Sebenarnya itu. Tapi Anda ditanamkan nanti jodohnya jauh. Ada lagi. Ya, kalau nyapu kalau nggak bersih, lakinya brewokan. Sopo ngomong Pak? Siapa yang bilang? Lakinya nanti brewokan. Sebenarnya bukan. Ya supaya bersih lah. Kalau nyapu ya harus bersih gitu loh. Anda diajarkan kebersihan. Nggak boleh jorok kan gitu. Nggak ada hubungannya, korelasinya nggak ada. Cuman itulah peninggalan-peninggalan masa lalu kita. Ya, yang akhirnya menjadi penghambat buat Anda yang wanita. Sehingga kalau Anda ingin keluar, mengeluarkan potensi Anda jadinya ya orang Jawa bilang ewo pakewo katanya ya. Serba nggak enak, nggak sopan Pak. Udah yang laki-laki aja deh maju, saya di belakang saja. Betul apa tidak? Yes. Padahal hal yang wajar untuk Anda sama dengan laki-laki gitu. Anda juga punya suara, betul nggak? Betul. Yang wanita di rumah punya suara nggak? Punya dong ya. Jadi Anda punya suara dikasih oleh Tuhan, itu gunanya sama dengan laki-laki. Satu yang sering terjadi para wanita, ya, gadis-gadis. Kalau misalnya Anda di keluarga Anda, ya, katakanlah Anda ada katakanlah 5 bersaudara. Anda adalah anak pertama perempuan, yang anak kedua dan keempat semuanya laki-laki. Katakanlah berkumpul bersama, membahas sebuah masalah. Biasanya yang terjadi adalah si anak perempuan ini akan bilang, ini diwakilin oleh adik saya deh yang kedua. Betul apa tidak? Sering gak terjadi begitu? Ya kamu aja deh, kan kamu laki-laki deh. Gak enak kalau mbak nanti tersinggung, nanti begini, nanti begitu. Yes? Anda mungkin mau bertanya siapa? Di antara audiens? Ada yang mau bertanya? Oke, Anda, oke, silakan berdiri. Dengan Mbak siapa? Vina. Vina, oke, silakan Mbak Vina. Apa pertanyaannya? Iya, saya mau bertanya bagaimana caranya kita sebagai perempuan atau wanita bisa kedudukannya itu sejajar dengan laki-laki dan bisa lebih dianggap hebat. Dianggap hebat oleh laki-laki. Iya. Oke, baik, tepuk tangan dong buat Mbak Vina dong. Ya, apa yang harus saya lakukan? Karena kalau ngelihat Mbak Vina ini memang sepertinya ini calon superwoman ini ya. Ya, oke, kelihatan mantap gitu ya. Nah, gini, apa yang dilakukan supaya saya bisa sejajar Pak dengan laki-laki? Apa yang harus saya lakukan? Ya, apakah saya harus potong rambut pendek sama dengan laki-laki? Apakah saya harus pakai jeans ya belel gitu? Pakai sepatu kets ya? Pakai jam tangan laki-laki supaya sejajar laki-laki? Apakah dengan penampilan seperti itu membuat Anda sejajar? Tentu saja tidak. Betul nggak? Yes. Yang perlu Anda lakukan ya supaya Anda bisa sejajar dengan laki-laki. Yang pertama ya, yang pertama adalah Anda harus merubah pola pikir Anda ya dari yang tadi saya sampaikan pada Anda, gadis baik-baik yang tidak boleh bicara keras, yang tidak boleh apalagi tadi mengumumkan pendapat dan sebagainya. Anda harus merubah pola pikir itu. Anda harus berpikir kalau Anda ingin sejajar dengan laki-laki, ya Anda harus punya pola pikir sebagai seorang laki-laki. Laki-laki itu bagaimana sih pola pikirnya? Oke? Kalau laki-laki itu dia berani tampil, dia ke depan, dia berani memimpin, Anda harus juga berani memimpin. Ya. Kalau laki-laki itu ya Anda anggap dia selalu suka mengambil tantangan, mengambil kesempatan, mengambil peluang, ya Anda harus keluar untuk mengambil peluang. Harus berani mengambil peluang.
Itu yang pertama. Pola pikirnya harus, ya, pola pikir sebagai laki-laki. Ya, jadi ya Anda masuklah juga, mau masuk ke komunitas laki-laki. Kasih cari tahu rahasianya. Nah nanti lebih detail setelah ini kita akan bahas lagi lebih lanjut. Cukup bisa menjawab? Yes, tepuk tangan dong buat Vina dong. Kemudian seringkali kalau Anda bekerja sebagai wanita itu tidak dipromosikan. Kalau ada pilihan dan Anda adalah salah satu pilihan tersebut wanita, yang lain laki-laki, kemungkinan besar bos Anda akan memilih laki-laki untuk dipromosikan, baru kemudian pilihan kedua, pilihan ketiga, kalau nggak ada baru wanita. Kayaknya kejam ya, tapi inilah kehidupan. Sehingga Anda harus bangkit sebagai wanita di hari Kartini ini, ya. Anda harus bangkit, Anda harus bangga, Anda tunjukkan sama laki-laki. Ya, bukan bukan ya. Nunjukkan dengan prestasi Anda, dengan pemikiran Anda, ya, dengan tindakan Anda yang harus bekerja lebih keras. Tapi sekarang memang sudah mulai ya, sudah mulai banyak tokoh-tokoh wanita. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh wanita yang sudah naik maju ke atas. Tadi kita bilang ada Hillary Clinton. Ada lagi yang kemarin baru saja meninggal dunia. Margaret Thatcher. Ya, yang memimpin Inggris menjadi Perdana Menteri 3 kali. Benazir Bhutto di India. Ya. Tetapi memang effortnya tidak mudah. Nah sekarang, ya ini sudah canggih, ya. Sekarang banyak sekali ya para wanita yang dia maju ke depan. Makanya Ibu kita Kartini telah memunculkan emansipasi wanita. Makanya Ibu kita Kartini, ya, dia ya meskipun tetap sopan santun, tapi dia mengajarkan pemikiran baru. Pemikiran bahwa seorang wanita itu punya hak yang sama dengan laki-laki, yang equal, setara. Jadi ada sebuah, kalau Anda mungkin perhatikan ini ada gambar kartu ya. Permainan kartu, bukan mengajari Anda untuk main judi, tidak. Tapi dalam sebuah permainan kartu, itu Anda sering kali kita mendapatkan kartu yang jelek, yang tidak bagus. Ya, Anda mengatakan, wah kartu saya jelek nih. Apa yang dilakukan? Apakah harus Anda keluar dari permainan? Ya sudahlah, pulang deh. Ataukah Anda mau mengganti kartu Anda bawa bekal dari rumah kartunya, ganti yang bagus-bagus atau disulap, ya, oke. Atau Anda terima kartu Anda apa adanya? Terima apa adanya, yes. Karena itulah kehidupan Anda, kehidupan kita, ya. Anda kalau merubah kartunya nggak mungkin, curang, ya. Oke, jadi Anda harus bangkit, Anda tunjukkan potensi Anda fokus kepada kelebihan Anda, fokus pada apa yang ada dalam diri Anda yang terbaik dari diri Anda. Ya, wanita, apa saja sih kelebihan wanita kira-kira? Penyayang, wah ya. Apa lagi? Bisa menghipnotis Pak. Wah. Ya nggak usah belajar hipnotis, wanita bisa menghipnotis gitu. Ya buktinya, ya ini yang laki-laki ini kalau naik motor, ya ada perempuan, bruak gitu kan, tiba-tiba aja masuk rumah sakit kan terhipnotis. Ya. Banyak kelebihan Anda, fokuslah pada kelebihan Anda bukan kekurangan Anda, ya. Berikan tepuk tangan dong yang meriah buat kita semua. Baik, nah para pemirsa studio maupun yang di rumah, Anda setelah mengetahui bahwa ternyata ada banyak hal ya yang menghambat diri Anda sebagai wanita untuk menjadi seseorang yang lebih berhasil, seseorang yang bisa bersaing dengan laki-laki. Para wanita, ladies, ya, baik di studio maupun di rumah, ya, ada hal-hal yang Anda harus kembangkan, Anda harus sadari bahwa begini, untuk Anda bertumbuh ada 4 fase. Fase yang pertama adalah low competence dan low consciousness.
Jadi Anda mengatakan saya tidak tahu kesalahan saya dan apa yang saya lakukan. Ya, saya tidak tahu kesalahan saya. Di awal tadi mungkin Anda nggak tahu bahwa Anda salah dan Anda nggak tahu apa yang dilakukan, betul nggak? Itu disebut dengan low competence dan low consciousness. Berikutnya, ya, berikutnya sudah meningkat. Kalau Anda tadi sudah tahu, ya, sudah tahu apa yang, oh yang salah ini ternyata. Kemudian Anda juga sudah, ya, tahu kesalahan saya tapi saya tidak tahu bagaimana mengubahnya. Ya, baru sekedar tahu aja tapi tidak tahu mengubahnya. Nah, tadi sudah kita pelajari sama-sama. Meningkat lagi berikutnya, kalau Anda sudah tahu ke high competence, high consciousness, Anda sudah tahu ya bagaimana mengubahnya tapi perlu memikirkan caranya. Ya, tadi kita sudah kasih tahu sama Anda, oh saya harus berubah, ya, saya harus menjadi lebih baik. Oh, caranya seperti tadi itu. Anda sudah tahu. Tapi masih dipikirin, apa langkah saya berikutnya? Kemudian yang terakhir adalah high competence, low consciousness. Nah, Anda sudah pada taraf yang Anda sudah nggak perlu mikirin, Anda sudah berubah dengan sendirinya, karena tahu ilmunya, Anda sudah lakukan dengan sendirinya akan berubah menjadi lebih baik. Boleh saya simpulkan pada Anda untuk Anda bisa berubah menjadi lebih baik, menjadi wanita, ya bukan menjadi gadis yang biasa-biasa saja, gadis yang salah dalam mindset Anda, pola pikir Anda, ya. Anda mulai sekarang harus punya pemikiran yang baru. Anda harus bangga sebagai wanita dan Anda harus mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa saya bangga saya dilahirkan sebagai seorang wanita. Setuju? Berikan tepuk tangan yang meriah dong buat kita. Baik, terima kasih. Inilah akhir dari sesi kita. Saya sangat senang sekali ya. Karena keterbatasan waktu, pengennya membahas ini bisa mungkin berhari-hari tentang wanita. Ya, karena sebuah topik yang sangat menarik, tetapi ya paling tidak malam ini kita sudah belajar banyak hal tentang wanita. Kita tahu apa yang dilakukan supaya Anda para wanita, para ladies baik di studio maupun di rumah bisa menjadi wanita dewasa, lebih profesional, lebih berhasil dibandingkan laki-laki. Terima kasih, sukses buat kita semua. Selamat malam, terima kasih. Apapun yang Anda harapkan untuk tercapai dalam kehidupan Anda, itu akan sangat sulit karena ada penghambat mental tadi. Kenapa kok di keluarga justru malah terbentuk mental block? Nah, inilah yang kita akan kupas sama-sama.